Kepemimpinan Ukraina terpecah setelah serangan balik tak ada yang berhasil. Internal Ukraina gulingkan si pelawak dari Kiev. For some of them, it may be hard, especially when they come back here to the civil life. But there, they all mobilize it. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Situasi makin panas di internal Ukraina. Bagaimana tidak, kepemimpinan Ukraina terpecah semua, saling tuduh atas ketidakmampuan mengatasi Rusia dan ketidakmampuan Zelensky menggerakkan segalanya untuk kemenangan Ukraina, dan peran minim Zelensky yang hanya keluar masuk luar negeri dan jarang mengontrol pasukannya ke medan perang tak seperti Putin. Sementara itu, beberapa petinggi Ukraina mulai menggerakkan massa untuk menggulingkan si mantan pelawak dari Kiev untuk mengganti pemimpin yang lebih layak untuk Ukraina. Sementara itu, diketahui serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia yang tidak berjalan mulus dilaporkan telah menyebabkan kepemimpinan Kiev terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama ingin pasukan Kiev harus mundur, sedangkan kubu kedua ingin tetap maju menolak kritik apapun. Newsweek dalam laporannya pada Rabu menggambarkan dilema yang dihadapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, di mana dia sekarang harus memutuskan apakah akan mengambil resiko kegagalan yang mahal atau akan memotong kerugian Ukraina dan menerima kekalahan yang merusak secara politik. Lantaran itulah, lanjut laporan tersebut, kepemimpinan Ukraina terpecah menjadi dua kubu. Kubu pertama bersikeras pasukan Kiev harus mundur dan menunggu serangan Rusia yang diantisipasi pada musim gugur dan musim semi. Sedangkan kubu kedua, termasuk Panglima Militer Jenderal Valery Zaluzhny, ingin melanjutkan serangan balasan sambil menolak kritik apapun sebagai ketidaksabaran yang berakar pada kesalahpahaman. Jelas ada beberapa perbedaan di antara para pemimpin Ukraina tentang strategi militer, kata sumber yang dekat dengan pemerintahan Ukraina. Kemajuan lambat pasukan Ukraina di medan perang juga menyebabkan kegaduhan di kalangan pejabat sipil, di mana permainan saling menyalahkan terjadi di Kiev. Ada perasaan bahwa mereka disesatkan oleh militer dalam hal beberapa baik serangan balasan ini akan berjalan, bahwa mereka diberi penilaian yang terlalu cerah dari pihak militer. Mereka tidak senang dengan itu, kata sumber tersebut. Ukraina meluncurkan serangan balik terhadap pasukan Rusia sejak awal Juni, diperkuat oleh ratusan tank yang dipasok barat dan alat barat lainnya. Namun, meskipun pertempuran langit atau sengit berlangsung selama 2 bulan, Kiev belum mendapatkan banyak keuntungan. Menurut Moskow, Ukraina justru kehilangan 43.000 tentara Ukraina sejak dimulainya serangan balik. Para pejabat Kiev telah mengakui kesulitan tersebut, menyalahkan Barat atas keterlambatan bantuan militer, kurangnya dukungan udara, pertahanan Rusia yang terlalu tangguh, dan ladang ranjau yang luas. Dalam beberapa pekan terakhir, banyak media Barat melaporkan bahwa para pendukung Kiev tidak terkesan atau terang-terangan khawatir dengan kemajuan lambat yang diperoleh pasukan Ukraina di medan perang. Pada hari Sabtu, The Times melaporkan bahwa NATO terlalu optimistis tentang dorongan Ukraina sebagai karena keajaiban yang dijanjikan kepada blok tersebut oleh pejabat di Kiev. Kekecewaan NATO terhadap pasukan Volodymyr Zelensky tak terbendung, dibantu dengan banyak senjata tenaga hingga jutaan dolar, rupanya tak mampu bikin keok Rusia yang tanpa suntikan dari fakta pertahanan atau negara Eropa lainnya. Salah satu sumber mengatakan jika NATO mulai menghentikan bantuannya dan menolak permintaan senjata baru oleh Presiden Ukraina, bisa nanti malah NATO yang bergerak melawan Ukraina karena mereka belum mendapat keuntungan apa-apa dari invasi ini, bahkan cenderung merugi dan kewalahan hadapi beruang merah. Seperti diketahui, serangan balik Ukraina terhadap pasukan Rusia telah gagal berkali-kali memenuhi ekspektasi NATO.
Aliansi militer pimpinan Amerika Serikat itu selama ini terlalu optimis tentang kemampuan militer Kiev. Kesimpulan itu dilaporkan surat kabar Inggris The Times mengutip seorang perwira Amerika yang tidak disebutkan namanya. Surat kabar itu juga mencatat bahwa para pejabat di Kiev mulai menyalahkan pendukung barat mereka karena kurangnya tekad mereka. Dalam laporan yang ditulis oleh Mark Galeotti, penulis lebih dari 20 buku tentang Rusia, The Times mengutip seorang perwira militer Amerika Serikat yang terlibat dalam pelatihan anggota dinas Ukraina. Dia menambahkan, Anda tidak dapat berperang melawan optimisme. Pejabat Amerika Serikat lainnya yang juga berbicara tanpa bersedia ditulis namanya mengatakan, kepada surat kabar tersebut, kami belum menutup buku pada tahun 2023 ini, tetapi kami meningkatkan pemikiran kami tentang tahun 2024. Galeotti dalam laporannya memperkirakan bahwa Kiev memiliki waktu paling lama 2 bulan untuk membalikkan keadaan sebelum hujan musim gugur, mulai membuat tanah tidak dapat dilalui untuk perangkat keras militer pada bulan November. Laporan tersebut mengklaim bahwa benteng pertahanan yang kuat dan ladang ranjau luas yang didirikan oleh pasukan Rusia di Ukraina Selatan adalah salah satu alasan kinerja serangan balasan Kiev yang kurang baik. Terhadap latar belakang ini, para pejabat di Kiev baru-baru ini mulai mengkritik NATO karena tidak berbuat cukup, salah satunya menggambarkan blok militer pimpinan Amerika Serikat sebagai gutless atau tak bernyali. Dengan tidak adanya pihak yang mau berkompromi, imbul laporan The Times, konflik kemungkinan akan berlanjut untuk jangka panjang. Berbicara kepada Washington Post, Presiden Polandia Andrzej Duda, salah satu pendukung setia Kiev, mengakui bahwa militer Ukraina saat ini tidak dapat melakukan serangan balasan yang sangat menentukan terhadap militer Rusia. Para pejabat Amerika Serikat Barat lainnya yang dikutip CNN tanpa disebutkan namanya memprediksi bahwa sangat tidak mungkin pasukan Kiev akan dapat membuat kemajuan yang akan mengubah keseimbangan konflik ini. Ukraina meluncurkan serangan balasan yang telah lama ditunggu-tunggu pada awal bulan Juni, memusatkan upayanya di banyak titik di sepanjang garis depan dari Zaporizhia hingga wilayah Donetsk. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, operasi Kiev telah berubah menjadi kegagalan yang sejauh ini merugikan Ukraina 43.000 personel dan 4.900 unit perangkat keras militer.